wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nanda Rahma Ramadhani. Dan saya Avatar Ridho Mustafa. Dan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hairul Nisa Kohanta, Saskia Azhara, serta Putri Jessica, dan kita Nanda Rahma dan Avatar Ridho. Lalu kita adalah perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dan hasil riset kelompok kami tentang Pancasila, ideologi bukan teologi. Jadi sebelum masuk ke materi kita harus mengetahui nih, apa sih ideologi itu dan apa sih teologi itu ya teman-teman. Dan ideologi adalah gagasan manusia untuk kehidupan, penyelenggaraan kebangsaan, serta kehidupan berbangsa. Lalu, ideologi ini berfungsi untuk memberikan arah, kemudian memberikan identitas, serta menyatukan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kita tuh tahu ya teman-teman, kalau Indonesia itu banyak beragam ras, suku, agama. Jadi ideologi atau Pancasila ini berfungsi untuk menyatukan semua hal tersebut. Lalu sementara teologi adalah hal yang berhubungan dengan keagamaan, ketuhanan, spiritual antara manusia dengan ketuhanan mereka sendiri. Jadi, tetapi kenapa sih Pancasila itu ideologi bukan teologi? Jadi alasannya karena Pancasila itu ada beberapa nilai, yaitu ada 5. Ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada diskusi, kemudian ada keadilan sosial. Jadi tidak hanya tentang ketuhanan atau spiritual saja, tetapi ada semuanya. Lalu kita juga menjelaskan nih, jadi alasan Pancasila termasuk sebagai ideologi terbuka. Jadi di ideologi terbuka itu Pancasila masuk ke dalam hal tersebut dikarenakan ada 2 alasan yang kita jelaskan. Yang pertama itu adalah berorientasi kepada kemajuan Pancasila. Jadi Pancasila itu selalu berorientasi kepada kemajuan. Jadi Pancasila itu terbuka, sangat terbuka terhadap perbedaan-perbedaan dan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Jadi Pancasila itu membawa kemajuan bagi bangsa. Jadi ketika perubahan tersebut membawa kemajuan, maka hal tersebut akan termasuk pada ideologi terbuka. Lalu dalam Pancasila itu ada beberapa nilai ya teman-teman. Nilai-nilai Pancasila itu dapat diterapkan terhadap semua konteks, terhadap semua lebih luas dan bervariasi, termasuk dalam menyelesaikan tantangan global. Jadi alasan yang kedua akan dijelaskan oleh Avatar Ridho Ahmad. Oke, selanjutnya yang kedua adalah dinamis dan fleksibel. Jadi Pancasila itu tidak bersifat statis, tetapi mampu mengikuti perubahan zaman yang ada. Pancasila sampai sekarang tetap relevan di berbagai tantangan perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang terjadi di era modern saat ini. Lalu selanjutnya ada penerapan Pancasila di lingkungan kampus. Yang pertama adalah menghargai perbedaan agama dan keyakinan antar mahasiswa. Jadi mahasiswa dari latar belakang yang berbeda, latar belakang agama yang berbeda, tetap bisa berkomunikasi, bekerja sama, berkegiatan, organisasi seperti proyek kampus, diskusi, tanpa menjadikan perbedaan keyakinan sebagai sebuah penghalang. Itu ada pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan ketiga, persatuan Indonesia. Lalu selanjutnya ada menjaga integritas akademik. Jadi mahasiswa dituntut untuk selalu jujur dalam mengerjakan tugas, UTS, penelitian. Itu masuk ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di poin kedua ini terhadap menjaga integritas akademik. Jadi sekarang ini banyak ya teman-teman untuk teman-teman yang tipsen atau titip absen. Tetapi hal tersebut sangat dilarang ya teman-teman, karena itu akan melanggar sila yang kedua dan sila ketiga. Jadi kalau kita melakukan hal tersebut, kita akan merusak integritas akademik di Universitas Diponegoro ini. Jadi berikut adalah presentasi kelompok kami dan berikut adalah poster kami. Jadi terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Ada. Oke, tetapi untuk pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar di YouTube kami ya teman-teman.